teman-teman, saya Melani. Saya Miranda Gita Nama Cabar. saya Kristinus Tumorang. Saya Natasha Dita Ardana. Saya Lamria Sri Marino. Saya Mianda Maya Kristi. Nama saya Minartino Felisasya. Kali ini kita akan belajar mengenai relevansi program Karang Taruna dengan partisipasi para pemuda. Semoga teman-teman mendapatkan informasi yang menarik dan menikmati video yang telah kami siapkan. Selamat nonton! Teman-teman tahu nggak sih apa itu program Karang Taruna? Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia yang dikenal sebagai pembinaan dan pemberdayaan kepada generasi muda. Karang Taruna lahir pada tanggal 26 September 1960, tepat 60 tahun yang lalu. Pada mulanya, kegiatan Karang Taruna hanya sebatas pengisian waktu luang yang positif seperti olahraga, pramuka, bagi anak yatim, putus sekolah, dan tidak sekolah. Teman-teman sudah tahu belum bahwa pada tahun 1997 sampai 2004, Karang Taruna mengalami masa krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi dan dengan cepat menjadi krisis multidimensi. Imbas dari krisis ini berdampak pada lambatnya perkembangan Karang Taruna. Puncaknya pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Sosial. Pada saat itu, Karang Taruna mengalami stagnasi. Hal tersebut menyebabkan klasifikasi Karang Taruna menurun, walaupun masih ada Karang Taruna yang tetap eksis menyelenggarakan berbagai kegiatan sesuai dengan kondisi dan kemampuannya masing-masing. Hal itu setidaknya menunjukkan bahwa Karang Taruna cukup mengakar di tengah-tengah masyarakat. Menginjak usianya yang ke-60 tahun, Karang Taruna di masa sekarang telah banyak mengalami dinamika organisasi, pasang dan surut organisasi, serta terus melakukan pengabdian bagi negeri ini. Dan saat ini, Karang Taruna di seluruh tanah air terus bergerak membantu pemerintah menghadapi pandemi COVID-19, seperti melakukan edukasi kepada masyarakat, pembagian masker dan hand sanitizer, pembagian sembako, penyemprotan desinfektan, dan melakukan pemakaman jenazah yang teridentifikasi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini harus diselesaikan secara gotong royong dari segenap komponen bangsa, salah satunya Karang Taruna. Hingga kini, Karang Taruna berkembang terus menjadi organisasi sosial yang besar. Karang Taruna terus berbenah agar mampu menghadapi tantangan saat ini yang tentu saja jauh lebih berat dan kompleks dibandingkan pada awal terbentuknya. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi pada revolusi industri 4.0, Menteri Sosial berharap Karang Taruna menjadi organisasi yang mampu menjawab segala perubahan. Bahkan, Karang Taruna harus bersiap menyongsong revolusi industri 5.0 pada tahun 2025, sehingga peran Karang Taruna sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat diwujudkan secara nyata. Namun teman-teman, kalian tahu tidak bahwa sebenarnya peran pemuda dalam program ini belum terlaksana maksimal. Begitupun peran pada tokoh-tokoh masyarakatnya. Bukan hanya itu, program ini kurang dikenal dalam lingkungan masyarakat yang mengakibatkan kurangnya dukungan di kalangan masyarakat. Kesulitan ini juga diakibatkan karena terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengembangkan organisasi Karang Taruna ini. Lalu, solusinya bagaimana ya? Solusi yang pertama dalam meningkatkan peran pemuda yaitu dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Gimana ya caranya? Ketua Karang Taruna dapat memberikan tugas kepada anggotanya seperti melaporkan hasil program kegiatan agar bisa dilaporkan di setiap pertemuan. Karang Taruna juga dapat memberikan inovasi berupa kegiatan yang menarik minat pemuda dan remaja sehingga tujuan mengembangkan masyarakat berhasil dengan baik. Hal ini juga dapat meningkatkan peran pada tokoh-tokoh masyarakat. Contohnya, para pemuda Karang Taruna terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat dalam menyampaikan cara penggunaan teknologi secara positif. Apakah itu cukup membuat Karang Taruna dikenali dan didukung oleh masyarakat luas? Nah, hal ini memerlukan partisipasi semua pihak, yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun organisasi sosial. Dukungan pemerintah untuk kepemudaan sudah sangat besar. Yang tersisa adalah tinggal bagaimana para pemuda memanfaatkan dukungan dari pemerintah tersebut untuk mengembangkan organisasi tersebut. Hal ini tentunya didukung dengan sumber daya manusia dalam mengembangkan suatu organisasi. Bagaimana ya caranya? Pemuda diharapkan mampu membawa pola pikir dan cara hidup positif dan mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah, pemuda memiliki peran yang signifikan dalam hal ini. Masyarakat sangat membutuhkan pihak yang memberikan mereka masukan, mendidik mereka tentang pola pikir dan cara hidup yang lebih baik.
dan tanpa lelah terus mensosialisasikan pola pikir dan cara hidup yang lebih baik itu melalui berbagai media. Pemuda diharapkan selalu dapat mentransfer kepada masyarakat lain tentang segala sesuatu yang berpotensi menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih maju. Wah, bagaimana teman-teman? Tertarik mengikuti kegiatan Karang Taruna? Semoga video pembelajaran ini menambah pengetahuan dan memotivasi teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton. Salam pemuda, salam sehat!